Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Azriar Ardana dengan NIM 21106111093 dari mata kuliah Hukum Internasional Publik kelas H yang diampu oleh Ibu Davila SAMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan satu video untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester Hukum Internasional Publik. Dalam kesempatan kali ini saya akan memilih materi subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak pemegang hak atau pihak pemegang tanggung jawab menurut ketentuan hukum internasional. Jadi dalam ruang lingkup hukum internasional itu tidak sembarang orang ya, atau tidak sembarang pihak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Jadi berikut akan saya terangkan beberapa mengenai subjek hukum internasional publik. Yang pertama itu ada negara. Seperti yang kita tahu, negara dalam hierarki subjek hukum ini tuh tertinggi ya di antara yang lainnya, karena negara adalah subjek hukum utama dalam hukum internasional. Namun tidak semua negara nih dapat dikatakan sebagai subjek hukum, melainkan negara yang dianggap sebagai subjek hukum adalah negara yang merdeka dan berdaulat dan tidak bergantungan dengan negara lain. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 93, syarat-syarat negara adalah sebagai berikut nih. Ada 4, yaitu syarat yang pertama wilayah. Jadi negara itu harus jelas ya, harus punya wilayah. Lalu yang kedua adalah syarat harus ada penduduknya nih. Ketika sudah ada wilayah, harus ada penduduknya yang menetap di situ. Lalu yang ketiga adalah memiliki pemerintahan yang efektif. Ketika sudah ada wilayah, ada penduduknya, jadi harus dipimpin oleh pemerintah yang efektif. Lalu yang syarat terakhir adalah kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain ya. Jadi negara ini punya hak-hak sebagai subjek hukum internasional yang harus dijalani ya. Salah satunya adalah hak atas kemerdekaan. Lalu ada juga hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang, benda yang berada di wilayahnya. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dengan negara lain. Ini berkaitan dengan asas, kalau dalam hukum pidana tuh asas equality before the law ya, yang artinya semua sama gitu di mata hukum. Ini juga sama, kalau negara itu sama kedudukannya dengan negara-negara lain. Lalu yang terakhir adalah hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Lalu setelah ada hak, ada kewajiban nih dari negara dalam subjek hukum internasional. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban untuk tidak melakukan intervensi kepada masalah negara lain. Lalu ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Lalu ada juga kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan ancaman bersenjata atau membantu melaksanakan ancaman tersebut. Nah, itu dilarang ya. Lalu ada juga kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh secara kekerasan. Ya kita tahu ya, dulu itu kan memang ada ya, bahkan sampai saat ini ada ya, yang pengen menguasai suatu wilayah dengan cara kekerasan. Lalu yang terakhir ini ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional dengan itikat baik. Jadi kalau negara melakukan hubungan internasional dengan negara lain itu harus dengan itikat yang baik ya, itikat yang saling menguntungkan, itikat yang tidak ada merugikan salah satu pihak. Selanjutnya subjek hukum internasional kedua adalah organisasi internasional. Suatu organisasi internasional masuk dalam subjek hukum internasional jika ada hal yang mendasari berdirinya organisasi tersebut. Kita sebut aja contoh kayak PBB, ada ASEAN. Kalau ASEAN ini kan organisasi tingkat regional ya, yang mungkin setaranya itu sama Uni Eropa dan lain-lain ya. Ada juga syarat organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum, yaitu salah satunya adalah dibentuk melalui perjanjian internasional. Jadi ini adalah dasar berdirinya organisasi itu, ada sebuah perjanjian ya, dan juga yang pasti harus memiliki sekretariat yang tetap gitu ya dalam organisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah ICRC atau kepanjangan dari International Committee of the Red Cross. Ini kalau di kita itu palang merah ya sebutannya. ICRC merupakan palang merah internasional yang didirikan tahun 1963 di Jenewa ya, Swiss.
atas landasan Konvensi Jenewa ya. Konvensi ini menjiwai semua konvensi-konvensi ICRC yang kemudian diperkuat dengan Konvensi Palang Merah Internasional pada saat 1949 tentang perlindungan korban pasca perang ya. Dalam konvensi tersebut, Palang Merah Internasional diberi kedudukan khusus dalam konflik bersenjata untuk menolong korban perang. Jadi ini kita garis bawah ya, korban perang ini bukan hanya negara-negara tertentu, tapi semua korban ya, tidak pandang bulu gitu. Mau ini negara mana, mau negara mana, ini harus ditolong, harus ditangani oleh ICRC pada saat itu. Lalu yang terakhir, yang keempat, ini ada tahta suci yang berkedudukan di Vatikan. Jadi kedudukan tahta suci Vatikan ini sama dengan negara, sehingga termasuk dalam subjek hukum internasional. Tahta suci yang berada di wilayah pimpinan Paus ya, memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara yang kedudukannya setara dengan kedudukan perwakilan diplomatik negara-negara lainnya. Kewenangan tahta suci ini terbatas nih, hanya masalah kemanusiaan atau dalam lingkup rohani dan juga perdamaian umat. Lalu yang keempat itu ada belligerent. Ini adalah subjek hukum lainnya, yaitu belligerent. Menurut hukum internasional, dalam keadaan tertentu pihak yang berperang atau mengalami pemberontakan dapat memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum. Nah, ini belligerent ini gampangnya adalah pemberontak ya, yang kemudian diakui statusnya dinaikkan menjadi belligerent. Jadi dia bisa melakukan hubungan internasional dengan negara lain atau bahkan dengan organisasi lain ya, organisasi internasional lain. Ini ada ciri-ciri belligerent. Yang pertama adalah terorganisir secara rapih. Lalu ada menggunakan tanda pengenal sehingga dikenal sebagai identitas belligerent tersebut. Jadi dia tuh harus mengakui bahwa dia belligerent. Jadi nggak boleh diam-diam. Jadi dia harus mengakui bahwa dia termasuk kelompok belligerent ya. Lalu yang ketiga ada menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar dikuasai oleh kelompok belligerent tersebut. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Lalu subjek hukum yang terakhir nih individu. Nah, ini cukup unik ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung kok individu masuk ya. Nah, jadi ternyata individu juga dapat juga dikatakan sebagai subjek hukum internasional dalam kondisi tertentu. Misalnya pada Mahkamah Peradilan Nuremberg di Jerman dan Tokyo di Jepang yang meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional pada individu. Individu dalam batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam melakukan hukum internasional. Individu ini dapat dibebani tanggung jawab apabila dan dimintai tanggung jawab apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada saat itu istilah ini mulai dikenal dengan sebutan individual criminal responsibility. Dan itu aja mungkin pemaparan subjek hukum internasional dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga dosen dapat menilainya dengan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.